طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung dan khususnya para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni jamaah umroh ataupun haji di bawah pengelolaan Travel Nasratul Ummah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di Senin pagi ini untuk melanjutkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Saya sekarang berada di studio 2 Tarbiyah Sunnah yang berlokasi di kantor Nasratul Ummah Travel di Bandung, Jalan Jurang. Kemarin di hari Senin yang lalu kita sudah menjelaskan tentang biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim. Kita juga sudah menerangkan tentang obat penyakit dan obatnya menurut pandangan Islam. Kita juga sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu seluruhnya adalah obat, baik bagi penyakit batin ataupun bagi penyakit lahir. Untuk menyembuhkan penyakit lahir dengan Al-Quran, caranya adalah dibacakan. Dan itu sembuh, mujarab, ampuh berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi, baik di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, ataupun di zaman-zaman setelah itu. Sampai di sana pembahasan kita kemarin. Lalu timbul pertanyaan, banyak orang yang mempraktekkan ini, meruqyah, tapi kok nggak ada dampaknya sama sekali. Tidak terasa keampuhannya. Jangankan sembuh, berkurang pun dari penyakitnya tidak. Timbul pertanyaan, kenapa? Kalau zaman dahulu Nabi SAW meruqyah itu ampuh seketika itu juga sembuh. Demikian juga para sahabat, begitu dibacakan saat itu juga kelihatan efeknya, si pasiennya sembuh. Tapi orang-orang zaman kiwari, zaman now, zaman sekarang, ternyata tidak demikian. Puluhan kali meruqyah, tidak ada dampak, tidak ada efek kepada si pasien. Berkurang pun kadar penyakitnya tidak, apalagi sembuh, ya. Sehingga orang-orang zaman kiwari ini lebih yakin dengan metodologi pengobatan yang lebih modern, lebih hissiyah, lebih empiris, lebih ilmiah, seperti ke dokter, ke tabib, atau ke para herbalis dan yang sejenisnya. Lalu ditinggalkanlah metode ruqyah syariah ini. Kenapa bisa dikatakan demikian, bisa terjadi bahwa ruqyah syariah ini tidak ampuh? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, walakin hahuna amrun yanbaghi tafattun lahu wa huwa anna al-adhkar wal ayat wal ad'iyah allati yustasfa biha wa yuraqqa biha hiya fi nafsiha nafi'ah syafi'ah. Yang harus difahami di sini adalah bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dipakai untuk mengobati yang sakit, dipakai untuk meruqyah si pasien,
doanya itu sendiri sebenarnya bermanfaat dan memiliki daya penyembuh. Walakin tastadni qabulul mahal wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirihi. Akan tetapi dia itu membutuhkan faktor pendukung untuk bisa menyembuhkan. Yaitu apa? Pertama, qabulul mahal. Sikap menerima dari si pasien. Ini yang pertama. Si pasien bukan hanya pasrah tapi yakin bahwa ruqyah atau doanya itu akan mujarab, akan ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang kedua, quwwatu himmatil fa'il wa ta'thirihi. Adalah kekuatan keyakinan si pelaku ruqyah bahwa ini pasti akan berdampak. Yakin, tidak asal-asalan, tidak coba-coba, tidak ala kadarnya, tidak ragu-ragu ketika meruqyah, coba-coba saja ini mah mudah-mudahan sembuh gitu ya. Tidak full keyakinannya si peruqyahnya, otomatis tidak memberi sugesti yang kuat juga kepada si pasien. Nah, ketika kesembuhan tersebut telat datangnya, tidak ampuh seketika itu juga seperti di zaman dahulu. Mungkin sembuh tapi nanti beberapa hari kemudian atau bahkan tidak sembuh sama sekali. Ini disebabkan karena beberapa hal. Hal yang pertama adalah lidha'fi ta'thiril fa'il. Karena lemahnya pengaruh dari si pelaku ruqyah. Dianya sendiri tidak begitu yakin bahwa ruqyahnya ini akan ampuh, akan mujarab, akan menyembuhkan, lemah. Kedua, au li'adami qabul mahalil muntafa. Kedua, karena tidak adanya sikap menerima dari jiwa si pasien. Seringkali tidak yakin, dia membiarkan dirinya didoakan di ruqyah itu sekedar menghargai si peruqyah, orang yang berdoa. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, auliman in qawin fihi yamna'u ayyan ja'a fihi dawa. Karena adanya beberapa penghalang yang kuat yang menyebabkan terhalangnya si pasien dari kesembuhan, yang menyebabkan si obat ini berupa ruqyah, berupa bacaan ini tidak memiliki daya penyembuh. Sebagaimana ini pula terjadi pada metode penyembuhan hissi. Penyembuhan badan oleh apa? Oleh obat-obat dari dokter, ya, obat-obat dari herbalis, obat-obat dari terapis, untuk bisa memberikan efek penyembuh yang luar biasa besarnya. Pertama, si dokternya harus meyakinkan penampilannya, memberikan keyakinan. Yang kedua, ada sugesti dalam jiwa si pasien, wah ini akan sembuh nih. Ya, dan yang ketiga, tidak ada penghalang mujarabnya atau berfungsinya obat itu pada dirinya. Kalau umpamanya dokternya tidak bisa memberikan keyakinan, lalu si pasien tidak yakin, apalagi ada penghalang yang bisa menghambat daya kerja obat, maka tidak akan sembuh. Saya dengar nih, mungkin di antara para pendengar ada dokter ya, atau ada apoteker mungkin, ada beberapa penghalang atau penghambat mujarabnya obat gitu ya. Seperti tidak boleh dalam obat-obatan tertentu dikonsumsi dengan dibarengi dengan minum susu kayak gitu ya. Itu bisa merusak atau bisa menghalangi daya sembuh si obat tersebut dan seterusnya ya. Nah, demikian juga ini terjadi pada ruqyah, terjadi pada doa ya. Kadang-kadang
ada penghalang kuat yang menghalangi daya kerja obat. Jadi tabiatnya kalau umpamanya seseorang mengkonsumsi obat, kemudian dia meyakini obat ini akan manjur, menyembuhkan penyakit yang dideritanya, maka badan pun akan secara fisik akan beradaptasi dengan keyakinan jiwanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menerima. Akhirnya apa? Akhirnya obat itu memiliki daya sembuh terhadap penyakit yang dideritanya. Demikian juga hati. Kalau umpamanya ruqyah, bacaan doa yang diberikan oleh si peruqyah itu dilakukan dengan sempurna, kemudian maksudnya sempurna sesuai dengan ketetapan syariat, diambil dari ayat atau dari hadis yang sahih, caranya juga benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat, kemudian si peruqyahnya ini memiliki keyakinan bahwa ini itu akan memberikan daya sembuh kepada si pasien, ya. Dia membacakannya dengan ikhlas, tulus, tidak ingin dipuji. Lihat-lihat saya, oleh saya sembuh nih. Tidak begitu. Tidak ingin mengharapkan dunia. Kalau sembuh dibayar gede nih. Dan akan langganan. Dan akan di-share ke sebanyak orang. Bahwa saya nanti bisa menyembuhkan hanya dengan ruqyah. Tidak begitu. Akhirnya banyak uang yang masuk. Itu tidak ikhlas. Ikhlas dalam rangka menolong, dalam rangka membantu, dalam rangka mengaplikasikan rasa cinta kepada sesama muslim, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk membantu sesama manusia, salah satunya dengan ruqyah ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Khusyuk ketika membacakannya, ada penghayatan. Maka kalau demikian dijamin bahwa ruqyah ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam menghilangkan penyakit. Demikian juga dengan doa. Doa ini termasuk sebab-sebab terkuat tertolaknya berbagai macam keburukan atau teraihnya berbagai macam kebaikan yang diinginkan. Tapi kadang-kadang dampak dari doa ini lambat, tidak langsung dikabulkan. Mungkin pertama karena lemahnya doa tersebut. Maksudnya lafaz doanya itu adalah lafaz-lafaz yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah, karena di dalamnya terkandung umpamanya sikap permusuhan kepada sesama manusia, atau karena lemahnya hati sehingga ketika berdoa tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoanya itu tidak khusyuk, sambil ngelamun. Taubahnya bagaikan kus yang dibentangkan secara lemah sehingga anak panah yang keluar dari kus itu apa yang pasangan anak panah apa, Chris? Busur. Seperti busur yang dibentangkan untuk memanah, ya. Yang mestinya idealnya yang kuat, sekuat mungkin sampai ke belakang. Begitu dilepaskan, memberi daya dorong yang luar biasa kuat sehingga melesat dengan cepat dan kuat serta berefek bisa menembus badan sasaran atau lawan ketika memanah tersebut. Nah, tapi kalau umpamanya si busurnya dibentangkan hanya ala kadarnya, targetnya 10 meter, 20 meter di hadapan kita, tapi kita menariknya hanya ala kadarnya, begitu dilepaskan anak panah itu cuma semeter 2 meter jatuhnya. Jangankan mengena, ya mendekati pun tidak, gitu ya. Itu karena apa? Karena lemahnya daya tarik senar busur yang dia tarik, sehingga melesatnya atau
berjalannya atau keluarnya, lepasnya anak panah tersebut juga lemah, ya. Jadi seperti itu. Orang berdoa, mendoakan tapi tidak khusyuk. Ikhlas sih ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi tidak fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Disebut oleh Imam Ibnu Qayyim lidha'fil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah wa jum'iyatihi alaihi waqtad du'a. Karena kelemahan hati, tidak fokus kepada Allah ketika berdoa, tidak konsentrasi kepada Allah ketika berdoanya. Itu tak ubahnya seperti anak panah yang busurnya, senar atau tali busurnya itu ditarik hanya ala kadarnya, lemah. Pas dilepaskan, maka si anak panahnya pun meluncur dengan lemah. Hanya 2-3 meter, sasarannya 20 meter, nggak kena. Jangankan nggak kena, mendekati pun tidak. Atau karena lemah, karena adanya penghalang dari diijabahnya doa. Berupa apa penghalang diijabahnya doa itu? Ada barang-barang makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, atau mengandung unsur kezaliman, atau banyaknya noda yang mengotori hati, atau karena kelalaian yang menguasai diri kita, atau karena syahwat dan yang sejenisnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian itu akan diijabah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang tidak fokus ketika berdoanya. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Inilah doa yang bermanfaat, yang bisa menghilangkan penyakit. Tapi kelalaian hati dari Allah melemahkan kekuatan dari doa tersebut. Demikian juga mengkonsumsi barang yang haram bisa memperlemah bahkan menghilangkan keampuhan dari doa tersebut. Diterangkan juga dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Kata Nabi SAW, wahai manusia, sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan perintah yang sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Apa isi perintahnya? Yaitu memakan makanan yang halal. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 51, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik-baik. Salah satu kandungan makna baik itu statusnya baik, halal. Dan beramal solehlah, karena sungguhnya aku maha mengetahui terhadap apapun yang kalian lakukan. Ini perintah Allah kepada para rasul. Disuruh makan yang baik-baik. Terutama statusnya ya, baiknya itu, kehalalannya. Kalau halal terus
gizinya luar biasa bagus, terus rasanya enak dan gratis, nah, itu lebih bagus lagi. Jadi perintah Allah kepada para Rasul makan yang baik-baik. Perintah Allah kepada orang mukmin pun sama begitu. Sebagaimana tertuang dalam Al-Baqarah 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rizkikan kepada engkau. Apa efeknya makanan baik ini bagi manusia? Salah satunya adalah tidak ada penghalang dari diijabahnya doa. Doanya akan dikabulkan. Sebaliknya kalau makanannya tidak baik, maksudnya statusnya tidak baik. Seperti umpamanya mengandung unsur yang haram, baik haram zati ataupun haram kasabi. Haram zati itu zat makanan itunya sendiri haram, seperti darah, daging babi, bangkai, seperti itu. Itu zatnya yang haram. Atau haram kasabi, zatnya halal tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Daging ayam, daging kambing, daging onta, daging sapi, sayur-sayuran, buah-buahan itu kan halal zatnya, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram maka menjadi haram. Haram kasabi namanya. Dapat nyuri, dapat nipu, membeli dari uang yang haram seperti uang riba dan yang sejenisnya. Maka ketika ada makanan yang masuk dengan status yang haram tadi, terhalanglah doa, dikabulnya doa. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu dzalik. Fa'anna yustajabu lidzalik. Lalu Nabi SAW menyebut ada orang ini memiliki beberapa faktor pendukung dikabulkannya doa. Orang ini yutilus safar, orang ini melakukan safar yang panjang, yang jauh, melelahkan, dan doa orang yang safar dikabul. Terus disebut ash'atha akbar, bahasa kitanya dekil and dekucel. Dia dekil, kotor, akbar, berdebu. Ini juga faktor pendukung dikabulkannya doa. Wa yamuddu yadaihi ila sama, lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, mengangkat kedua tangan ke langit. Dan ini juga termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa. Lalu dia ilhah itu mengulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb. Itu semua juga termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa. Ya safar, ya menderita dan kotor, ya mengangkat kedua tangan, ya ilhah. Ada 4 faktor pendukung dikabulkannya doa. Tapi sayang, ada penghalang dari dikabulkannya doa, yaitu apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia mengkonsumsi barang-barang haram, maka bagaimana mungkin bisa dikabulkan doanya? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi adanya penghalang merupakan apa? Barang haram itu merupakan penghalang dari dikabulkannya doa. Jadi tadi itu sudah ada berapa penghalang dikabulkannya doa? Pertama, tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak khusyuk gitu ya. Lalai hatinya, kemudian mengkonsumsi barang yang haram.
Abdullah bin Imam bin Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhad itu menukil riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad selaku sang ayah, asaba bani Israil bala'un wa kharaju makhraja fa'auhallahu ila nabihim an akhbarahum an akhbirhum annakum takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najasah wa tarfa'una ilayya akifa qad safaqtum biha ad-dima wa mala'tum biha buyutakum minal haram al-an hina istadda ghadabi 'alaikum wa lan tazdadu minni illa bu'da. Bani Israel ditimpa musibah, penderitaan, bala. Cuma tidak disebut apa musibahnya di sini. Apakah mungkin ada COVID-19? Bukan 19 dari zaman baheula, 19 mah ayeuna nya. Ada COVID, ada virus coronavirus disease gitu ya. Tahun bukan 19, tahun baheula. Mereka ditimpa musibah, mereka ditimpa bala. Lalu mereka keluar ke tempat tinggi untuk berdoa. Dan ini termasuk berdoa di tempat yang tinggi itu termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya doa. Kalau mau doa cari tempat yang tinggi. Kalau umpama kita punya rumah 4 lantai, di lantai 4 tuh. Di atapnya, ya, di suhunanana tuh. Itu yang paling tinggi. Jadi mereka keluar ke tempat tinggi, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi mereka untuk memberikan kabar, informasi, memberitakan kepada mereka. Kalian keluar ke tempat tinggi tapi dengan membawa badan-badan yang najis. Kalian mengangkat telapak-telapak tangan kalian, tapi telapak itu penuh berlumuran darah. Maksudnya sudah banyak mendolimi orang, mungkin membunuh orang. Tangannya saat itu secara hissi bersih gitu ya. Nah, tangannya berlumuran darah, maknanya sudah membunuh orang atau melukai orang atau mendolimi orang. Dan kalian telah memenuhi rumah-rumah kalian dengan barang-barang haram. Perabotannya haram, dapat uangnya dapat dinyuri gitu, dari riba atau yang sejenisnya, pakaiannya, apalagi makanan minumannya. Sekarang ketika kemurkaanku bertambah sangat dahsyat kepada kalian, kalian berdoa. Tapi tidak membersihkan dulu tangan dari lumuran darah, ya. Tidak bertaubat terlebih dahulu langsung berdoa. Apa kata Allah? Lan tazdadu minni illa buda. Kalian tidak bertambah apapun kepadaku, tidak bertambah dekat kecuali hanya bertambah jauh saja. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am ma'al milh. Kata Abu Dzar, bahwa doa itu akan mujarab kalau disertai dengan kebaikan. Jadi jangan hanya berdoa. Tunjang itu doa itu dengan berbagai macam ibadah, amal soleh, kebaikan. Dengan wudu, sholat terlebih dahulu lalu berdoa. Tunjang dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, tunjang dengan infak dan sedekah, tunjang dengan membantu orang dengan tenaga, pikiran dan yang sejenisnya. Nah itu, yakfi minad du'a ma'al bir, ma yakfi ta'am ma'al milah. Jadi doa itu akan tambah mujarab, akan tambah bermanfaat, berfungsi kalau ditunjang, didukung, dibarengi dengan melakukan kebaikan, sebagaimana makanan akan bertambah sedap bila dibumbui oleh garam. Si garam ini kan salah satu penyedap rasa, penajam rasa. Tanpa garam
mungkin makanan-makanan tidak enak ya. Kolak. Kolak itu apa? Ya umbi, ya apalah, ya, tambah gula. Enak manis, enak manis. Tapi kurang tajam rasanya. Kasih garam sedikit, itu mempertajam rasa. Jadi tambah enak. Cuma hati-hati aja bagi yang darah tinggi. Ya, jangan kebanyakan makan garam. Inilah beberapa penyebab kenapa ruqyah dan doa kita itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena apa? Lemahnya keyakinan sang peruqyah. Kedua, juga kurang pasrah dan lemahnya keyakinan si pasien yang diruqyah. Kelemahan si peruqyah dari berbagai macam aspek. Pertama, tidak ikhlas, ada riyanya, ada tendensi duniawi, ingin dibayar dan yang sejenisnya, ya. Keduanya kurang khusyuk, kurang fokus, kurang konsentrasi. Ketiganya mungkin ada cara-cara ruqyah ya yang menyimpang dari ketetapan syariat, dicampur aduk dengan adat, dengan klinik, di ruqyah terus tenaga dalam apa? Ada campur aduk, tidak sesuai dengan syariat. Atau isi ruqyahnya, doanya itu isinya mengandung unsur kezaliman, permusuhan yang Allah benci. Maka ini yang menyebabkan orang tersebut tidak memiliki dampak ruqyahnya, ya. Tidak mujarab, tidak ampuh, tidak menyembuhkan penyakit. Termasuk salah satunya adalah mengkonsumsi barang-barang yang haram. Nah, untuk memberikan support, stimulan, dorongan kepada kita agar kita memperbanyak doa, mempersering doa, dan memperbagus kualitas dari doa, yuk kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Fadlu doa, keutamaan berdoa. Doa adalah obat yang paling mujarab, yang paling bermanfaat. Doa itu musuhnya bala, musuhnya musibah. Karena doa bisa mencegah datangnya musibah. Dan ketika musibah sudah datang, doa itu bisa menyembuhkannya. Doa itu bisa menolak atau mencegah turunnya bala, bisa menghilangkan bala kalau bala atau musibah itu sudah terjadi, minimal bisa memperingan, memperkecil. Selain doa itu merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Sebuah hadis dalam kitab Sahih riwayat Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin, tiang bagi agama ini, dan cahaya bagi langit dan bumi. Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif Al-Jami' menyatakan hadis ini maudhu'. Doa terhadap bala, bagaimana efektif atau tidaknya, ampuh atau tidaknya, mujarab atau tidaknya doa di dalam menghadapi musibah, itu tergantung. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doanya itu lebih kuat daripada musibah, doanya lebih kuat dibanding musibah yang diterimanya. Musibahnya enteng atau kecil, doanya Masya Allah memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, maka doa itu akan mengangkat, menolak, menghilangkan musibah tersebut.
Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, ayyakuna ad'af minal bala fayaqwi alaihil bala fayusabu bihil abdu walakin qad yukhaffifu wa in kana dha'ifa. Kedua, doanya itu lebih lemah daripada bala. Balanya besar, dahsyat seperti corona. Corona ini bala atau musibah yang kecil atau yang besar? Besar lah, nyawa taruhannya. Sekali tertulari bisa puluhan, ratusan, ribuan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Besar, geger kan, mendunia ini, sampai berpengaruh kepada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan seterusnya. Mama kalau bertemu tidak bisa lagi cipika-cipiki, ya. Ngobrol tidak bisa lagi berdekatan. Harus agak jaga jarak dan memakai masker atau face shield gitu ya, pelindung wajah gitu. Dampaknya dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kalau sosial ekonomi sudah terpengaruh, politik juga terpengaruh. Jadi besar, balanya besar tapi doanya kecil, doanya lebih lemah. Mana lebih lemah? Pertama, doanya jarang. Yang kedua, orang yang berdoanya banyak dosa, bergelimang dengan noda, banyak mengkonsumsi yang haram, kurang khusyuk, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi doanya lebih lemah daripada musibahnya. Musibahnya lebih mendominasi, lalu menimpalah bala atau musibah ini kepada hamba. Tapi dengan doa akan memperingan. Tidak hilang sama sekali, tapi berkurang atau lebih ringan. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, wa ayyataqawama wa yamna'u kullu wahidi minhuma sahibahu. Ketiga seimbang nih, 50-50. Saling mengalahkan. Doanya kuat, balanya juga kuat. Terus bertarung, saling mengalahkan. Dan ini akan terjadi sampai hari kiamat. Selalu demikian. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yugni hadrun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewaspadaan atau kehati-hatian kita, sikap waspada kita itu tidak bisa menghalangi takdir. Kalau sudah ditakdirkan ya pasti akan menimpa. Sewaspada apapun, sehati-hati apapun, sehebat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tidak akan bisa terhindar dari takdir. Tapi bukan berarti waspada tidak perlu. Bukan berarti kehati-hatian tidak perlu, bukan berarti ikhtiar tidak perlu. Tetap perlu ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, waspada, hati-hati kena, nah itulah takdir. Jangan sampai takdir ini menafikan ikhtiar. Kalau belum takdir nak kena mah nggak akan kena. Walaupun kita gimana-gimana juga. Tapi kalau umpah sudah takdirnya kena, pasti kena walaupun berusaha maksimal. Itu Jabriyah itu, ya. Jadi perbedaan Jabriyah dengan Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah mewajibkan adanya apa? Adanya ikhtiar, usaha untuk menghindari keburukan. Kalau ikhtiar sudah, usaha sudah, kena juga, baru takdir. Karena usaha, ikhtiar tidak bisa menghalangi takdir. Dan kewaspadaan, kehati-hatian termasuk salah satu ikhtiar dan usaha. Kata Nabi SAW, kehati-hatian, kewaspadaan tidak menghalangi dari takdir. Dan doa bermanfaat terhadap musibah yang sudah turun ataupun yang belum turun.
Doa bermanfaat terhadap musibah yang belum turun. Karena doa, maka musibah yang tadi akan turun menjadi cancel, batal, nggak jadi turun. Musibah yang sudah turun, lalu kita berdoa, bisa menghilangkan musibah itu, minimal meringankan. Wa innal bala la yanzil. Ada bala musibah yang turun, fayalqahu du'a, lalu dihadang oleh doa. Lalu keduanya bertarung sampai hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami. Dan ada lagi hadis lain yang semakna diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimma yanzil wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Doa itu bermanfaat baik bagi musibah yang belum turun ataupun yang sudah turun. Oleh karena itu berdoalah kalian wahai hamba-hamba Allah. Juga ada hadis lain yang diterima dari Thauban. Nabi SAW bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a, wa la yazidu fil umar illa al-bir, wa innar rajul la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh." Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali berdoa, kecuali dengan doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, berbuat baik. Dan sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna dengan itu. Yang intinya bahwa doa memiliki banyak keutamaan, banyak fungsi. Salah satunya doa itu bisa menolak bala, atau ketika bala itu sudah terjadi bisa dihilangkan, diangkat, atau minimal bisa dikurangi. Antara doa dengan musibah ini terus terjadi pertarungan sampai hari kiamat. Kalau umpama kita jarang berdoanya ibarat perang tapi kita kurang amunisi. Kalau zaman baheula umpamanya anak-anak panahnya cukup bawa 5 saja. Hanya 5 musuh yang kita tembak, musuhnya ribuan gitu ya. Sisanya gimana? Aduh, nggak ada lagi amunisi yang bisa kita pakai untuk menghadang musuh. Maka perbanyak doa, perbanyak doa. Karena doa adalah amunisi senjata bagi orang-orang mukmin. Salah satunya senjata di dalam menghadapi musibah bala. Baik musibah itu belum datang, kita bisa tolak, bisa menyebabkan musibah itu tidak jadi datang. Atau sudah turun, sudah menimpa, maka bisa dihilangkan, minimalnya bisa dikurangi. Salah satu di antara cara berdoa yang efektif agar doa ini dikabul adalah al-ilhah. Bahasa kitanya al-ilhah itu ngeyel. Ngeyel itu artinya mengulang-ulang doa terus walaupun dengan isi doa yang sama. Itu namanya ilhah. Maka ilhah ini termasuk salah satu di antara cara agar doa kita dikabul. Diterangkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Bedanya sifat Allah dengan sifat manusia begitu. Manusia mah segimanapun dermawannya dan baiknya, kalau diminta terus-terusan lama-lama bete juga tuh. Kesel juga. Ini orang minta terus, minta terus, minta terus. Walaupun stok harta dia masih sangat banyak, tapi orang yang sama minta puluhan kali dalam sehari, kesel, ya enggak? Allah mah tidak, makin sering diminta makin suka.
makin tidak diminta, makin benci. Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Dalam hadis Sahih Al-Hakim dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'jizu fid du'a, fa innahu la yahliku ma'a du'a ahadun." Jangan kalian lemah dalam berdoa. Baik lemah itu malas sehingga jarang berdoanya, atau lemah di sini ketika berdoanya ala kadarnya, asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Jangan lemah dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia berdoa. Tidak akan la yahliku ahadun ma'addu'a. La yahliku ma'addu'a ahadun. Jadi tidak akan binasa seseorang selama dia itu berdoa terus. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Auza'i menukil satu riwayat dari Imam Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulhin fid du'a." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai, menyukai orang yang ilhah dalam berdoa. Mengurang-urang terus doanya, ngeyel, minta, walaupun dengan isi doa yang sama, dengan permintaan yang sama. Dalam kitab Az-Zuhud, susunan Imam Ahmad, ada riwayat dari Qatadah. Dia berkata, qala Muwarriq, telah berkata Muwarriq, "Ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahr 'alal khashab, fahuwa yad'u ya Rab la'alla Allah ayyunjiyahu." Aku tidak menemukan permisalan yang tepat bagi seorang mukmin dalam berdoa kecuali seperti seseorang yang terapung-apung di atas sebuah kayu di tengah-tengah lautan. Coba kebayang nggak, kita umpamanya naik perahu di tengah lautan, diterjang ombak, perahunya hancur, ada balok kayu yang kita pegang. Apa yang bisa kita lakukan untuk selamat? Tidak ada. Ini di tengah lautan, entah berapa ratus atau bahkan ribu kilometer di tengah lautan, jaraknya ke daratan. Berenang nggak mungkin. Walaupun kita jago berenang, lemas berhari-hari, bisa berbulan-bulan kalau umpamanya ratusan kilometer ke daratan. Belum airnya yang bergelombang, belum ada ikan-ikan hiu yang bisa memangsa kita. Hanya pasrah, tidak ada harapan untuk hidup. Satu-satunya yang dilakukan apa? Berdoa. Ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, selamatkan saya, Allah, semoga Allah menyelamatkan dia. Itu aja yang bisa dia lakukan, satu-satunya. Maka dia pasti akan ilhah dalam berdoa. Terus berdoa, ya Allah, selamatkan saya, Allah, kuatkan saya, Allah, selamatkan saya. Terus begitu. Itulah perumpamaan seorang mukmin tentang doa selama hidupnya, ilhah. Dan ilhah termasuk salah satu di antara faktor pendukung dikabulkannya doa. Ya. Inilah beberapa hal yang terkait dengan adab-adab berdoa, keutamaan berdoa, termasuk ruqyah. Termasuk meruqyah diri kita sendiri dengan berdoa. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah doa kita makbul, ruqyah kita mujarab. Nanti kita akan bahas penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa dan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Sekarang mau waktu untuk menjelaskan sudah cukup, ya. Kita tinggal memiliki waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Cepi Septina di Studio 1 Tarbiyah Sunnah dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Cepi. Iya. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik, khotimah nazanillahu wa yakum, jamaah umroh jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia.
dan juga para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Sekali lagi ke nomor 081122711476 atau bisa afwan, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor Majelis Taklim di grup Majelis Taklim Mumtaz Indonesia, ke nomor adminnya, silakan bisa menghubungi nomor tersebut. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa itu selalu dikabulkan, kita suka merasa takut gitu, Ustaz. Itu kenapa, Ustaz? Tapi cuma satu yang belum dikabul, mungkin belum lama, Ustaz. Gitu aja, Ustaz. Takut apa, Bu? Bisa diulang lagi, Bu? Afwan, bisa diulang lagi kalau doa seperti apa? Doa kita memohon apa aja gitu ya kepada Allah, selalu dikabulkan. Terus kita itu suka merasa takut selalu dikabulkan. Memang ada yang belum dikabulkan satu, pengen berhaji gitu, Ustaz, mohon doanya ya. Terus kita itu merasa takut selalu dikabulkan Allah. Itu kenapa gitu Ustaz? Gitu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yati Malonggrin. Iya, baik. Baik, silakan Ustaz. Iya. Barakallahu fiq, Ibu Yati di Melonggring Bandung. Ibu Yati bertanya, kalau kita selalu berdoa dan selalu dikabulkan, rata-rata dikabulkan, kecuali satu yang belum, yaitu haji, belum dikabulkan. Selain haji, semua permintaan dikabulkan. Terus takut, karena semua permintaannya selalu dikabulkan, jadi takut. Kenapa? Justru saya yang bertanya, kenapa takut, Bu, kalau dikabulkan terus-terusan ya? Taib, barakallahu fiq, Ibu Yati. Tergantung yang dimaksud rasa takut di sini, takut gimana, takut terhadap apa. Kalau takut di sini, takut seluruh doa yang dikabulkan itu istidraj dari Allah. Takut istidraj. Istidraj itu apa? Tipu daya dari Allah. Kita terus-terusan dosa, salah dan maksiat, tapi terus-terusan diberi karunia, termasuk permintaan kita semuanya dikabul oleh Allah. Ya, layak untuk takut. Karena apa? Dikabulkannya doa oleh Allah, anugerah yang wajib kita syukuri. Tapi kita tidak bersyukur, dan kelak itu akan ditanya. Kelak itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kelak itu akan dihisab. Ya. Dan dari sini kemudian melahirkan sikap yang bagus, yaitu introspeksi. Dosa apa yang saya lakukan? Kesalahan apa? Kekeliruan apa yang selama ini selalu saya perbuat? Lalu dikoreksi semuanya. Diperbaiki semuanya, ditobati semuanya, ya. Nah, itu kalau takutnya itu seperti itu, lalu melahirkan sikap introspeksi, bagus. Teruslah miliki rasa takut itu. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, orang yang menjadi buah bibir di tempatnya pada zamannya, karena keilmuan dan kesolehan. Sebab orang zaman dahulu ilmu itu refleksi dari amal. Kalau ilmunya tinggi, amalnya setinggi ilmunya. Karena para ulama zaman dahulu tidaklah memahami dan berilmu tentang suatu, apalagi diajarkan, kecuali apa yang diajarkan itu pasti sudah diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Makanya ketinggian ilmunya cermin dari kehebatan amal dan ibadahnya. Makanya mulia di dalam pandangan orang, dipuji dimanapun. Suatu saat Imam Ahmad keluar dari rumah dengan menutup wajahnya.
Tidak ingin diketahui oleh siapapun, karena kalau orang-orang tahu beliau keluar pergi kemana, pasti banyak yang mengiringi, mengikuti untuk istifadah dari beliau, untuk mengambil faidah ilmunya dan amalnya. Makanya beliau tutup wajahnya dengan sorban, dengan imamah. Orang-orang jadi tidak tahu bahwa itu Imam Ahmad. Tak ada satupun kerumunan orang, bahkan 2 orang yang sedang berbincang yang dilalui oleh Imam Ahmad, kecuali semuanya itu sedang membicarakan dirinya. Dalam konteks memuji Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa yang dirasakan oleh Imam Ahmad bukan bangga seperti kita ya. Wih, saya jadi buah bibir, semuanya dipuji. Semuanya memuji saya ya. Hebat, alhamdulillah ya Allah. Kan sampai begitu tuh kita mah. Tapi apa kata Imam Ahmad? Ya laitani istidrajan. Aduh celaka aku, khawatir ini istidraj. Beliau takut. Ya, istidraj itu karunia yang Allah berikan, pemberian yang Allah berikan kepada seorang, padahal orang itu dalam dosa dan maksiat, sehingga menjadi tambah dosa dan tambah maksiat. Lalu introspeksi, kesalahan apa yang saya lakukan, kekeliruan apa yang saya perbuat, ya. Nah, kalau takut tersebut Allah takut seperti itu, bagus. Pertahankan rasa takut seperti itu. Karena takut itu positif, karena melahirkan atau mendorong dia untuk mengoreksi diri, muhasabah, introspeksi. Semua kesalahan diperbaiki, ditobati, ya. Semua kebaikan yang kira-kira belum bagus dilaksanakan, diperbagus, dipersempurna. Maka itu bagus. Tidak apa-apa seperti itu. Demikian Bu Yati, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, mohon nasihat apabila seorang anak sudah berpenghasilan tapi biaya hidup masih sama orang tuanya. Anaknya berniat berkurban. Apakah pahalanya mengalir ke orang tuanya atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Silahkan. Baik, barakallahu fiik. Ya, hamba Allah di Bogor. Seorang anak sudah mandiri, sudah bekerja, punya penghasilan tersendiri. Lalu dia berkurban untuk dirinya. Gitu pertanyaannya. Anak itu tidak memberi apa-apa ke orang tua, tapi berkurban. Apakah dia harus berkurban untuk diri atau untuk orang tua gitu ya? Atau dia berkurban untuk diri sendiri, apakah orang tua yang dapat pahala atau tidak gitu ya? Ya. Itu yang saya tangkap. Ya, taib, barakallahu fiik. Kalau seorang anak sudah dewasa, dia terkena kewajiban. Apa kewajibannya? Salah satunya birrul walidain, menyenangkan orang tua dengan cara apapun yang bisa membuat orang tua senang. Salah satunya kalau belum berpenghasilan ya dengan menjadi anak soleh, dengan membantu-bantu pekerjaan orang tua di rumah, ya, ngepel, nyapu, nyupir, nyuci piring maksudnya, nyuci baju, ya, ikut membantu masak. Senang nggak ibu ayahnya? Ya seneng lah. Minimal tidak membebani orang tua, bekas makannya, bekas minumnya, baju dia dicuciin semuanya sama ibu mah. Padahal dia mampu sendiri. Durhaka itu orang, ya. Jadi birrul walidain. Kalau sudah bekerja, sudah punya penghasilan, salah satu bentuk birrul walidainnya adalah memberi apapun yang disukai, yang disenangi. Walaupun orang tuanya kaya, walaupun orang tuanya lebih banyak duitnya daripada anaknya, tapi pemberian anak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, itu wujud perhatian, kasih sayang. Orang tua nggak akan melihat nilainya, cuma segini, cuma lotek, nggak akan melihat itu, tapi perhatian. Lotek itu paling 5.000, 10.000, ya. Kalau di Selacau 10.000. Nggak akan, ya masa ngasih ke ibu 10.000? Nggak akan, tapi dilihat, oh ini perhatian.
Apalagi kalau orang tuanya susah. Orang tuanya umpama pensiunan atau buruh lepas yang sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, kesulitan ekonomi, anaknya umpamanya sudah punya penghasilan, lalu memberi. Wah, itu luar biasa, ya. Bukan sekedar perhatian, tapi pemberiannya juga menopang ekonomi orang tuanya. Itu lebih bagus, ya. Itu birrul walidain, dari seorang anak kepada orang tua. Intinya apapun yang dilakukan oleh anak yang bisa menyenangkan orang tua itu termasuk birrul walidain. Nah, sekarang si anak ini umpamanya sudah punya penghasilan sendiri, lalu dia berkurban untuk dirinya. Iya, dia harus berkurban untuk dirinya, ya. Apakah harus dia berkurban untuk ayah dan ibunya? Kalau ada budget lebih, silakan. Ma, Pa, nih ada uang untuk beli kambing, silakan. 5 juta, 5 juta. Minimal 4 juta dah. Di YTS ini kan menerima yang 4 juta minimal, ya. Jadi jamaah sekalian yang ingin menitipkan kurbannya ke YTS ini, silakan hubungi YTS. 4 juta minimal. Di bawah itu afan. Kenapa? Kan bisa yang 3 juta, iya. Tapi malu oleh penduduk setempat. Penduduk setempat sekitar Selasau itu ekonominya rata-rata di bawah. Tapi begitu kurban paling gede itu, titipan-titipan dari jamaah yang kaya-kaya, kecil-kecil. Malu gitu, ya. 4 juta minimal. Jadi anaknya berkurban. Dapat pahala dia? Dapat pahala. Gede apa kecil? Tergantung 2 hal. Pertama, keikhlasan. Kedua, nilai pengorbanan. Dia cuma 4 juta. Uangnya sebenarnya hanya 5 juta. Jadi budgetnya terbatas. Jadi tersisa 1 juta untuk resiko besok lusanya. Kira-kira 4 juta ini besar apa kecil? Pengorbanannya besar. Dibanding orang yang punya uang ratusan juta bahkan miliaran, lalu kurban yang 10 juta. Ada yang 10 juta, ya, kambing. Pengorbanannya 10 juta bagi orang yang memiliki miliaran, kecil. Lebih gede tadi pengorbanan yang 4 juta tapi dia hanya memiliki uang 5 juta. Anaknya dapat pahala. Gimana orang tuanya dapat nggak? Dapatlah. Dari mana dapatnya? Dari saham orang tua terhadap anaknya. Kenapa anaknya menjadi soleh seperti itu? Anggaplah soleh segitu lumayan, ya. Hasil didikan, hasil arahan orang tuanya, hasil pembinaan orang tuanya. Jangan tidak hanya orang tua, gurunya juga dapat. Kenapa orang itu sampai berkurban? Hasil didikan gurunya juga. Setiap orang yang memiliki andil, memiliki saham terhadap anak itu sehingga anak itu menjadi orang yang beramal soleh, orang itu dapat kecipratan pahala yang kadarnya sesuai berbanding lurus dengan kadar andil dia di dalam mensolehkan orang itu. Dan tentu saja yang pertama kali adalah kedua orang tuanya. Insya Allah tetap dapat, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Abu Hanan di Baros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla atau Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan sekeluarga. Amin. Ustadz, orang yang minta diruqyah terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Kalau seseorang sakit misal diguna-guna sehingga dia tidak merasakan ketenangan dalam ibadah, kalau nggak diruqyah dia selalu gelisah. Sedangkan kalau meruqyah sendiri nggak mempan. Mana yang sebaiknya dia lakukan? Apakah dia meminta ruqyah agar ibadahnya bisa tenang, ataukah bertahan dengan keadaan sakit tapi tidak tenang beribadah, Ustadz? Barakallahu fiik. Silahkan. Iya, barakallahu fiik. Abu Hanan di Baros, Cimahi. Iya, boleh nggak minta diruqyah? Tidak ada larangan, tidak dosa, tidak haram, tidak terlarang. Akan tetapi dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Mungkin nggak masuk surga? Mungkin, tapi dihisab dulu. Dengan hisab yang enteng, ringan. Kalau dia beriman dan beramal soleh. Nah,
Sekarang ada orang yang sakit, kena guna-guna. Pertama pastikan apa benar guna-guna atau karena stres saja, ya. Anggaplah kena guna-guna, salah satu jenis sihir. Lalu berefek tidak bisa tenang dalam beribadah. Saya tidak yakin itu karena guna-guna. Itu karena dosa. Itu karena apa? Karena stres dengan mungkin urusan dunia. Kalau efek dari guna-guna bukan itu, ya ada hal-hal lain yang aneh yang di luar jangkauan akal manusia. Nah, sekarang begini saja intinya. Orang tersebut selalu gundah gulana, selalu resah dan gelisah, risau dan galau. Anak muda sekarang bilangnya risau dan galau, selalu cemas, selalu was-was, tidak tenang dalam ibadah. Tapi ketika diruqyah tenang, ya, oleh orang lain yang tidak diminta untuk diruqyah, tapi orang itu inisiatif meruqyah dia, lalu terasa ketenangan, ya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Lebih baik minta diruqyah ataukah meruqyah diri sendiri? Maka saya anjurkan pertama introspeksi. Coba kesalahan apa, kekeliruan apa, dosa apa yang selama ini rutin kita lakukan yang membuat kita tidak tenang dalam ibadah, resah dan gelisah, risau dan galau. Mulailah memperbaiki diri dari sana, ya. Terus paksakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah, tidak yang fardu tapi yang sunnah. Dan itu pasti terasa berat. Biasakan saum Senin Kamis. Biasakan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Biasakan memelihara sholat berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam. Biasakan hadir ke pengajian. Ya, awalnya pasti berat, tapi paksakan diri kita. Itulah perjuangan jihad kita untuk memperbaiki diri. Sama dengan orang yang punya keluhan fisik, umpamanya badannya gemrot, badannya gendut. Orang yang obesitas diajak olahraga, malas berat, ya, lari begitu jangan akan lari, ya, bangkit dari duduk saja itu sudah apa? Sudah beratnya bukan main. Yang harus dia lakukan apa? Ya dia harus memaksakan diri bergerak, ya. Pertama umpamanya dengan senam-senam ringan, ya, dengan jalan agak sedikit cepat. Ngos-ngosan ya pasti ngos-ngosan, tapi nikmati ngos-ngosan itu, yakini itu baik untuk tubuh, akan mengurangi berat tubuh kita. Lama-lama jogging gitu ya, bersepeda atau treadmill. Awalnya pasti berat, pasti susah, pasti ngos-ngosan, tapi biasakan tubuh kita dengan itu. Lama-lama apa yang terjadi? Terasa enteng, ringan. Akhirnya bisa lebih berat. Maksudnya bebannya olahraganya bisa yang lebih berat lagi. Lama-lama enteng, lari pun bisa, loncat pun bisa, salto juga bisa. Tak terasa sudah langsing gitu. Nah ini juga begitu. Kalau jiwa kita banyak gemuk oleh dosa dan noda, itu berat untuk dibawa ibadah. Maka paksakan dengan ibadah-ibadah yang ringan dulu, yang kecil-kecil dulu. Terus awalnya berat, tapi biasakanlah. Paksakan diri kita. Paksakan kalau umpama selama ini kita membaca Al-Quran selembar itu berat, ya seayat 2 ayat, ya. Sudah tutup. Nanti berapa jam kemudian seayat 2 ayat lagi. Lebih sering lebih bagus. Lama-lama tambah 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Selembar gak terasa. Tiba-tiba sudah 10 lembar tapi kok gak kerasa ya. Seperti itu. Jadi paksakan. Maka dengan latihan seperti itu, memaksakan diri melakukan ibadah dan amal soleh, tanpa terasa nanti kita mengalami peningkatan, maka risau dan galau, resah dan gelisah tersebut insya Allah hilang dengan sendirinya. Jangan dulu suudzon bahwa kita ini terkena guna-guna sehingga membutuhkan ruqyah syariah dari orang lain, ya. Nah kalau sudah demikian kita merasa enteng dengan ruqyah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
Syukron Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat dari Umu Adi. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai usia berapa atau sampai ketuaan bagaimana ikhwan dapat rukhsah sholat di rumah? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Laki-laki dapat rukhsah sholat di rumah sampai usia berapa? Nggak ada batasan usia, selama mampu. Ada yang 80 tahun tapi masih mampu ke masjid dan tidak merasa berat dan tidak ada keluhan. Dia terkena kewajiban. Ada yang masih muda tapi sakit-sakitan. Kena angin sedikit, bersin-bersin, batuk-batuk, kemudian menggigil demam, ya orang yang seperti itu mah tidak wajib ke masjid, ada uzur, silakan sholat di rumah. Jadi yang menjadi penentu bolehnya sholat di rumah bagi laki-laki bukan usia, tapi kemampuan, mampu atau tidak. Kalau masih mampu tanpa keluhan dia wajib, walaupun usianya 90 tahun. Tapi kalau tidak mampu karena sakit, karena uzur, karena kadang-kadang ada orang yang nyeri engsel atau asam urat. Kalau asam uratnya sudah kambuh, asam uratnya di atas 10, di atas 11, apalagi sampai 13, 15, nggak bisa jalan itu, sakitnya luar biasa. Ya, maka dia punya uzur untuk sholat di rumah, walaupun masih muda. Walaupun umpamanya dia itu badannya kekar, berotot, tapi kena asam urat sudah merengkel itu. Tidak bisa jalan kaki, ya, sakitnya luar biasa, dipakai napak itu. Jadi sekali lagi yang menjadi penentu dapat uzur atau tidaknya untuk sholat di rumah bukan usia, tapi kemampuan. Selama mampu dia terkena kewajiban. Kalau tahu umpamanya tidak mampu walaupun masih muda, maka dia punya uzur untuk sholat di rumah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, ikhwati manazanillahu ayakum, kami mengundang kembali lagi kepada antum para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian Islam Ilmiah di pagi hari ini. Silakan barangkali antum ada yang akan bertanya langsung melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, doa yang tidak terkabul apakah termasuk akibat dari dosa-dosa kita sebelum kembali ke jalan Allah, dan apakah kita akan mendapat balasan doa kita nanti di hadapan Allah? Syukran Ustadz, wa jazakallahu khairan. Silahkan Ustadz. Baik, barakallahu fiik yang bertanya barusan. Kalau seseorang berdoa lalu tidak dikabul, penyebabnya ya banyak. Mungkin ada barang haram yang ada pada dirinya, atau dia ragu, jangan-jangan ini tidak dikabul, atau tidak khusyuk. Dia berdoa tapi ingat kepada urusan-urusan yang lain, ya. Atau umpamanya dia berdoanya, isi doanya mengandung hal yang Allah larang. Nanti akan kita jelaskan. Di antaranya memutuskan silaturahmi, di antaranya ada kezaliman dan seterusnya, ya. Maka itu akan tertolak. Jadi banyak faktor penghalang doa itu. Nah, sekarang doa yang tidak dikabul itu ada manfaat enggak? Ada, pasti tetap. Dikabul atau tidak, minimal berdoa itu adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu kata Nabi SAW. Setiap orang berdoa, ketika dia berdoa dapat pahala, mau dikabul mau tidak. Itu jelas amal soleh yang Allah akan catatkan di catatan amal kebaikan dia, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku,
niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Maksudnya ibadah di sini adalah doa. Orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, terlalu sombong sehingga tidak membutuhkan pertolongan Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, itu akan masuk jahanam secara terhina, ya. Ini menunjukkan doa itu adalah ibadah. Doa oleh Allah dalam Al-Quran disebut dengan lafaz ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, ya. Nah, jadi dapat pahala. Nabi SAW menyatakan, nanti juga akan kita bahas di sini, kalau seorang berdoa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dikabul segera. Segera itu maksudnya di dunia, baik saat itu, beberapa jam kemudian, esok lusanya, atau pokoknya selama di dunia, ya. Kedua, ditunda di akhirat sebagai tabungan pahala di akhirat. Ini ya bagi yang tidak dikabulkan di dunia. Ada pahala yang akan dia petik hasilnya, buah manisnya di akhirat nanti. Yang ketiganya, dipalingkan dari dia musibah yang tadinya akan ditimpakan kepada dia. Di cancel nggak jadi karena doa tersebut. Lihat 3 alternatif yang akan teralami oleh orang yang berdoa. 3-tiganya nggak ada yang merugi. 3-tiganya menguntungkan. Oleh karena itu berdoalah. Setiap doa pasti akan memberi manfaat. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Cepi ya. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Dedi Abu Rian di Cijotang, Bukit Ligar. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan umur serta menjaga Ustadz dan sekeluarga. Di Sunda Ustadz ada sumpah seseorang yang berkata cadu, ya, atau lalu orang tersebut melanggar sumpah tersebut dan terjadi musibah. Maka orang-orang berkata dia terkena musibah ini dan itu dikarenakan melanggar cadu tersebut. Bagaimana hukum cadu tersebut Ustadz? Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya. Cadu dalam bahasa Indonesia maknanya adalah pantang. Pantangan gitu ya. Seperti umpamanya cadu urang mah papanggih jeung manehanana. Artinya pantang saya ketemu dia. Umpamanya begitu ya. Apakah ini sumpah? Ini bukan sumpah. Karena sumpah itu harus wallahi, demi Allah. Kalau dia menyatakan demi Allah saya tidak akan ketemu dia, maka itu sumpah. Boleh enggak? Tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Tidak boleh. Bertemu dengan dia, kebaikan apa? Bukan, ya kebaikan. Lalu bersumpah untuk tidak mau melakukan kebaikan, maka tidak boleh. Demi Allah saya tidak akan lagi ngomong sama dia. Nggak boleh. Ngomong sama dia itu sebuah kebaikan, silaturahmi, ukhuwah. Lalu dia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan itu, maka tidak boleh. Harus dicabut. Kalau sudah bersumpah gimana? Langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Saum 3 hari berturut-turut. Atau kasih makan 10 fakir miskin. Ya. Maka itu diantara denda melanggar sumpah. Nah, adapun selain ucapan demi Allah, maka itu bukan sumpah. Sama dengan orang saya pantang bagi saya untuk bicara sama dia. Itu bukan sumpah secara syar'i karena tidak mengucapkan demi Allah, ya. Nah, adapun kalau umpamanya seseorang menyatakan cadu saya menerima pemberian orang. Cadu bagi saya menerima pertolongan orang. Cadu itu pantang. Pantang bagi saya ditolong orang. Menerima pertolongan orang. Ternyata dia menerima pertolongan orang. Lalu dia memperoleh musibah. Apakah musibah itu sebagai kifarat atas omongannya tadi? Tidak ada hubungan. Hanya kebetulan saja, cuma perkataan cadu atau pantang saya menerima pemberian atau pertolongan orang itu sebuah dosa, salah, tidak boleh.
Tidak boleh bertekad seperti itu, walaupun tidak diiringi oleh sumpah demi Allah. Tapi itu tekad yang terucapkan untuk melakukan sebuah keburukan, maka tidak boleh. Nah, lalu ternyata dia celaka. Apakah celakanya itu karena itu? Yang jelas musibah menghapus dosa. Mungkin musibah tersebut menghapus dosa tekad atau yang dia ngomong cadu tadi, ya. Mungkin saja karena dosa-dosa lain yang lebih besar daripada itu, lalu Allah ingin membersihkan dosa dia dari dosa tersebut, lalu dengan cara diberikan musibah, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa melanjutkan kembali kajian kitab Ad-Da'wah Dawa ini di hari Senin yang akan datang di gelombang dan waktu yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.